Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, boleh yang di belakang boleh maju ke depan supaya nanti ketika ada jemaat yang hadir boleh mengisi bangku paling belakang. Boleh Cilisi maju Cilisi di depan. Ya, boleh di depan diisi dulu. Ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Karena kita punya Allah yang setia. Hari ini bukan karena kebetulan, tapi kita sehat. Puji Tuhan, sangat bersyukur. Hari ini kita boleh ibadah offline di tempat ini. Dan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Terima kasih Tuhan. Allah yang mengikuti kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami boleh hadir. Baik karena satu kebetulan Bapa. Tapi kami boleh bersama-sama menyenangkan hati Engkau. Kami boleh sama-sama menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Allah yang setia. Kau adalah Allah yang kami andalkan Tuhan. Kau Allah satu-satunya yang boleh kami andalkan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah yang setia Tuhan. Haleluya Bapa. Engkau Tuhan yang setia. Waktu selalu yang terbaik Bapa. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya Bapa, satu-satunya yang boleh kami andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Semuanya teman kita berdiri bersama-sama. Tuhan yang setia Tuhan. Setia waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku
kasih kami real Tuhan, nyata, terbukti Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber harapan kami Tuhan. Di tengah badai COVID Tuhan, biar damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami andalkan, Engkau Allah yang boleh kami percaya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Biarlah Tuhan kami pagi hari ini Bapak, kami boleh menjadi anak-anak yang setia juga Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan setiap pujian kami, mulai hati kami Tuhan hanya terfokus padamu Tuhan. Biarlah Kau Allah boleh bertata Tuhan di tengah kami di ibadah ini Tuhan. Kau Allah yang keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mulai ibadah ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kita katakan kami yang telah ditebus. Biarlah kami boleh menjadi kesaksian buat Tuhan. Kami
Tuhan pasti terjadi di hidup kita. Amin. Asal kita percaya, yakin kita punya Allah yang setia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bukan dengan barang yang fana Tuhan Allah menebus dosa kita, tapi dengan kasih-Nya, dengan cintanya yang nyata, yang sungguh-sungguh telah terbukti. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, tapi dengan kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Makasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, karena semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan di hadapan mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kata lagi, jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, Kau Allah yang lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang lebih dulu Tuhan memanggil kami, mencintai kami Tuhan. Kau Allah yang rela mati untuk kami Bapa. Biar Tuhan, jadilah hidup kami Tuhan sesuai kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua sehat, keluarga sehat. Puji Tuhan, hari ini saya mau secara cepat berbagi dengan Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan. Ya. Saya mengerjakan judul ini dan saya yang menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sadar diri tentang penebusan. Saya tahu ini bukan hari Paskah dan saya tahu ini bukan minggu pertama Bapak Ibu Saudara mengerjakan perjamuan kudus, tetapi selama 1 bulan ini kita belajar tentang bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin bahasa orang Kristen bersaksi tentang Kristus gitu ya. Minggu pertama saya yakin Bapak Ibu Saudara selalu ingat dengan Kairos, Kronos, dan Thanos. Iya. Iya enggak? Jadi Kronos, Kairos, Thanos enggak, Thanos tuh yang ada batunya cincin bukan. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak memperhatikan. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sadar akan penebusan Kristus. Saya nggak mau berlama-lama dengan hal ini, tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara open minded gitu ya, supaya Bapak Ibu Saudara jangan salah tentang yang namanya penebusan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bicara tentang penebusan, apa yang Bapak Ibu Saudara tahu tentang penebusan? Kalau di kamus bahasa Indonesia yang saya tahu, yang saya ketemukan, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Wikipedia, penebusan adalah metode penyelamatan. Penebusan itu metode penyelamatan cuma dengan satu harga. Bapak Ibu Saudara kalau lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, kalau bicara soal penebusan, ayat ini bilang seperti ini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bicara soal penebusan, kalau Bapak Ibu Saudara bicara tentang penebusan Kristus, berarti bicara soal darahnya. Metode penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah kita hanya satu, dengan mati di atas kayu salib dan dia mencurahkan darahnya buat Bapak Ibu Saudara. Bahkan sebelum dia mau disalibkan, bahkan sebelum dia diserahkan nyawanya, sebelum dia mencurahkan darahnya buat Bapak Ibu Saudara, dia bilang sama murid-muridnya, kamu harus mengerjakan ini, yaitu apa? Perjamuan kudus yang biasa kita lakukan di minggu pertama. Supaya apa? Supaya ingat tubuhnya dan supaya ingat darahnya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang
nggak sadar dengan yang namanya penebusan Kristus. Maafkan saya selalu bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, hidup di zaman sekarang ini selama 8 bulan terakhir belakangan ini, kalau bukan karena karunia Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara udah gak ada sih. Yakin saya, 5.000 loh positif satu hari. Bahkan di Amerika waktu saya sama istri saya kaget-kaget, satu hari yang mati itu bisa berapa? 100.000 atau 1 juta orang begitu di Amerika. Maafkan saya kalau saya salah, nanti saya edit. Di Indonesia 5.000. Oke, yang meninggalnya nggak banyak, mungkin hanya beberapa persen saja. Mungkin baru ditambah 143 2 hari atau 3 hari yang lalu yang meninggal. Tapi saya mau bilang, kalau Bapak Ibu Saudara nggak sadar sama penebusan Kristus, maka Bapak Ibu Saudara akan dilingkupi dengan rasa takut. Hidup yang sekarang ini hidup betul-betul oleh karena anugerah Tuhan. Gak ada yang gak kena COVID. Manusianya kena, usahanya kena, gerejanya juga kena. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari satukan hati dan pikiran ketika saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bicara tentang penebusan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu, saya hanya mau review saja secara singkat. Dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berpikir dengan logika, karena manusia akan berpikir dengan logika. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara dengan logika berpikir yang sudah dikerjakan oleh firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara tahu Nuh. Ada yang nggak tahu tentang Nuh? Nabi Nuh dan istrinya 3 orang, anaknya 3 orang, masuk dalam hujan lebat. Turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Saya mau review Bapak Ibu Saudara dengan Sem, Ham, dan Yafet. Bapak Ibu Saudara tahu manusia dimusnahkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6, semua agama tahu kok tentang ini. Bapak Ibu Saudara nggak usah ragukan tentang kisah ini. Semua buku sejarah mengakui kok tentang kisah ini. Apakah ada manusia yang selamat? Ada. Berapa? 8. Ini hitungan matematika saya secara logika ya, dari Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 6 mungkin berapa lama sih rentang waktunya? Sampai dalam bahasa Indonesianya gitu ya, maka menyesallah Allah ya. Waktu 2 minggu yang lalu kita bahas gitu ya dengan Pak Gebi dalam pembahasan tentang manusia, Allah dan dosa. Ini buku sejarah, buku kitab suci kita sudah menyatakan bahwa Allah musnahkan manusia. Oke, kita pakai logika yang pertama. Saya mau pakai logika yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara lihat, perhatikan ayat ini. Saya mau bagi-bagi bacaan ini. Lukas pasal 19 ayat 10, Pak Yanus tolong buka. Matius 2 ayat 20, Matius 1 ayat 21, Pak Hendra tolong buka. 1 Timotius 1 ayat 15, Pak Victor tolong buka. Ibrani 2 yang ketiga Pak Victor, Ibrani 2 ayat 14 sampai 15, Dodo tolong buka. Efesus 5 ayat 25 sampai 27, Pak Heru tolong buka. Ibu-ibunya belum nih. Efesus 5, Pak Heru yang ke-1, yang kelima, yang ke-6 Yohanes 17 ayat 19. Ibu-ibu lah. Bu Prima, Yohanes 17 ayat 19, Galatia 1 ayat 4, Bu Stesi. Terakhir 2 Korintus 5 ayat 21. Siapa nih? Bu Heru, Bu Esther, silakan. Itu dari tadi gue belum ngeluarin apa. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, Pak Yanus dulu. Mari Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Pak Yanus tolong baca pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara yang dapat tugas tolong dibaca pelan-pelan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkannya. Kata siapa? Tulisan buku siapa? Lukas. Berikutnya. Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa yang menyelamatkan dosa? Yesus. Berikutnya siapa itu? Pak Victor.
Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa. Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memenangkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Berikutnya Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menuduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. ya, sekalian itu seperti janji nikah ya Pak ya. Ya, Yohanes 17 ayat 19. Dan aku memutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. dikuduskan dalam kebenaran. Berikutnya Galatia 1. Galatia 1 ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya, melepaskan dari yang jahat. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Semua ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara boleh foto, Bapak Ibu Saudara baca. Dan inilah tentang karya penebusan Kristus. Yang nulis ini bukan cuma satu orang. Saya yakin bisa 1, 2, 3, 4 orang. Lukas, Matius, Timotius, dan Paulus. Yohanes. Mereka menyampaikan tentang penebusan Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak sadar, mohon maaf, kejadiannya akan sama seperti ini. Mari baca bersama-sama dengan saya. Lukas 16 ayat 31. Bapak Ibu Saudara mau highlight boleh, tapi saya mau suka Bapak Ibu Saudara supaya sama bacanya di belakang saya aja. Di belakang saya ada. Lukas 16 ayat 31. Kita baca sama-sama. Mohon kalau boleh maskernya jangan dilepas. Jangan dilepas. 1, 2, 3. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara. Ini siapa yang ngomong? Yesus. Waktu cerita tentang apa? Orang kaya yang di neraka. Ingat cerita ini? Waktu dia minta doang setetes air saja. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat closingnya begini ya. Lalu orang kaya ini bilang begini, izinkan saya dong, turun dong. Lalu dibantah dengan kalimat ini, kalaupun mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, ini ya, ini. Dan mereka tidak mau diyakinkan, bahkan orang mati pun yang bangkit, dia nggak akan percaya. Susah. Maaf ya, saya kemarin jalan sama ponakan saya laki-laki jalan ke Cilegon. Restoran ini pakai dukun. Maaf ya. Saya bilang kok pakai dukun? Ya kan ini lagi COVID, mereka perlu dukun untuk manggil orang-orang supaya beli. Maafkan saya ya, kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian, maafkan saya dalam bahasa kasar saya, kalau lu nggak baca ini dan nggak mau diyakinkan dengan ini, bahkan orang mati pun yang bangkit di hadapan kita nggak akan bisa. Saya mau tekankan sekali lagi sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekarang hidup itu karena kemurahan Tuhan loh. Yang gak mungkin mereka masih ragu-ragu. Saya di mana posisinya ya? Saya masih karyawan. Enggak.
nggak begitu kok. Kami juga waktu saya suami istri gitu ya lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, wah saya kena PHK nggak ya istri saya kerja gitu ya. Ya mana-mana lah, kan kena PHK, kok PHK? Di PHK kok, ini kita lagi mau jual mobil, jual motor, nggak kuat biayanya. Tapi apakah saya jadi mundur? Oh enggak. Tapi saya tahu saya harus melaluinya. Saya waktu itu sharing sama Pak Victor waktu saya antar beliau ke bandara, saya bilang gitu. Orang percaya sudah dijanjikan oleh firman Tuhan, kamu tidak akan turun, kamu tidak akan menjadi ekor tapi menjadi. Bapak Ibu Saudara terima janji itu nggak? Berani nggak terima janji itu? Kalaupun dibuat miskin, boleh nggak sih sama Tuhan? Boleh nggak sama Tuhan dibuat miskin? Takut nggak? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah nggak takut lagi, berarti Bapak Ibu Saudara sadar sama yang namanya penebusan dosa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih khawatir, jualan saya mulai sepi. Pernah nggak berpikir kalau jualan saya sepi, saya ngapain ya? Saya berdoa dong. Kan jadi ada waktu untuk berdoa. Pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara lihat maksudnya Tuhan? Kenapa sih sampai kayak begitunya? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara karena panik jadi gelap, lalu Bapak Ibu Saudara ngomong beli apa ya? Ya ampun, salah saya apa ya? Enggak begitu kok. Kalau Bapak Ibu Saudara sadar akan penebusan Kristus yang dia sudah kerjakan ribuan tahun yang lalu, maka Bapak Ibu Saudara lalu bisa nyanyi begini, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, dia kerja. Kerja juga sih, orang sebut aja kerja kok. Paulus bilang belajarlah dari semua. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekarang berdoa. Minggu depan saya 1 bulan full akan mengajarkan Bapak Ibu Saudara dengan tema yang kita kerjakan selama 1 tahun. Percaya bukan karena melihat loh. Saya percaya bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan yang digenapi. Ketika saya tahu, saya akan lebih senang berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya punya pengalaman, saya akan senang berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi ketika Bapak Ibu Saudara dengan cerita saya, mungkin Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Contohnya begini, mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara yang ada yang suka pergi ke Bali, Pak Victor Bali. Saya terkesan sekali ketika Bapak Ibu Saudara nanti keluar dari bandara, dari pintu yang belakang, pintu keluar exit yang paling belakang. Biasanya exit paling belakang. Biasanya kalau naik Grab nggak boleh naik dari dalam, biasanya naiknya dari luar. Kecuali Bapak Ibu Saudara sewa motor atau sewa mobil, kuncinya diterima di dalam di bandara. Saya pernah 1 kali. Bapak Ibu Saudara keluar ke arah Joger, ingat gak ya? Ingat gak ya? Kalau Pak Hero lagi melirik kiri saya, dia lagi berbuat mengingat-ingat ke arah Joger, atau Joger ya. Kalau Bapak Ibu saya pergi ke Bali, lurusan Joger itu kalau ke kiri ke Kuta. Nah, petokan itu ada dealer Honda. Pertama kali saya makan nasi campur di Bali, ramainya minta ampun di depan dealer Honda itu. Pesan saya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti main ke Bali dan ngajak saya tunjukin jalan. Ya, saya tunjukin jalan. Saya terkesan sekali waktu itu sekali gitu kami, bukan sekali, ya sekali gitu ya, saya ajak anak-anak karena ada rakerda, rapat kerja daerah bersama-sama dengan pendeta-pendeta di Bali. Lalu saya bilang, "Mi, kesini aja gitu, kita nabung, memang udah dipersiapkan sebelumnya gitu ya." Lalu kita nginep di hotel yang menyenangkan sekali, gak mahal, tapi bagus. Namanya apa ya Sel? Berry Bliss. Ya pokoknya itu. Namanya salah satunya itu, nggak mahal. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau dengar cerita saya, kalau dalam posisi positif, oh iya boleh tuh suatu saat kita ke sana tuh. Kalau yang negatif, sombong amat Pak Bondan. Iya, benar nggak? Benar nggak sih? Saya
saya ingat, ingatin saya ya kalau diedit. Ustadz siapa yang bilang begini? Perkataan saya ini seperti miras. Yang gak suka itu bilang itu miras itu berbahaya, tapi yang suka dia senang. Buset. Saya mau bilang begini, penebusan, sejarah penebusan yang Bapak Ibu Saudara kerjakan hari-hari ini itu semakin dibukakan di depan mata Bapak Ibu Saudara. Karya penebusan Allah itu semakin hari, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, itu semakin dibukakan di depan mata hidup Bapak Ibu Saudara. Saya mau Bapak Ibu Saudara berubah bukan takut karena coronanya, tapi takut karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara pakai masker bukan karena takut 100.000-nya, tapi karena apa? Karena jaga kesehatan, bukan? Akhir-akhir ini, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara diajar untuk sadar akan yang namanya penebusan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak sadar sama penebusan, akhirnya akan seperti ini. Kalaupun mereka mendengar kesaksian Musa dan para nabi, bahkan itu juga mereka nggak mau diyakinkan, sekalipun sama orang mati yang bangkit di depan muka kita, nggak akan bisa. Kalau dia nggak percaya, nggak bakalan bisa. Kalau dalam masa 8 bulan ini pada akhirnya lewat dan Bapak Ibu Saudara nggak percaya sama penebusan, waktunya habis. Serius, waktunya habis. Kalau waktunya habis, sudah nggak ada lagi, udah nggak ada tolong lagi, Pak. Maafkan saya mau bilang jadinya kayak orang kaya itu, teriak-teriak apa? Tolong dong kasih tahu saudara saya, ada bapak saya sih, udah terang. Maaf, udah terang. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak segera menyadarkan diri, gitu ya, gawat. Bapak Ibu Saudara lalai sedikit karena corona sedikit, ada gula sedikit, mati. Iya. Sekarang kalau Bapak Ibu Saudara nggak istilahnya gitu ya tadi malam saya ke tempat Tante Wawa, ada adiknya yang baru pertama kali datang di depan sini, ada Tante Heni dan ada 2 saudara kita yang baru pertama kali datang. Saya bilang, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam nggak tahu ayatnya, jangan ke kuburan, di dalam Tuhan. Lalu saya bilang begini, Tante mohon maaf saya tanya, selama sebelum pemakaman sakit, Tante Noni sakit, sampai ke pemakaman, Tuhan cukupkan nggak? Cukupkan. Bahasa saya begini ya, yang hidupnya juga cukup, yang keluarga yang ditinggalinya juga dicukupkan, yang meninggalnya juga dicukupkan. Iya loh. Iya, serius. Nah kalau Bapak Ibu Saudara gak manfaatkan momen untuk mempercayai kematiannya, kalau tiba-tiba vaksin itu muncul, lalu Bapak Ibu Saudara akan standby aja kayak biasa-biasa lagi, lalu Bapak Ibu Saudara lupa, mati, selesai. Mumpung masih ada corona, Pak, Bu, Bapak Ibu Saudara masih diberikan ketakutan di dalam pikiran untuk cari Tuhan, ya. Jadi seperti dinyatakan gitu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan, kami datang dengan luka hati yang mendalam yang pernah kami alami dengan saudara-saudara kami yang dekat. Kami datang dengan pergulatan yang cukup keras. Tapi hari ini kami hadir, Tuhan. Dengan ribuan ucapan syukur, dengan kesedihan kami,
Mohon biarlah kiranya Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengakui kesalahan dan dosa. Biarlah kiranya Tuhan bukakan pintu hati kami untuk bisa memaafkan, untuk mengampuni orang lain, seperti Kau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sungguh Kaulah Allah yang dapat mengubah pikiran kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur pada Tuhan. Sungguh-sungguh saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersyukur pada Tuhan. Dia kasih kehidupan bukan untuk Bapak Ibu Saudara bersenang-senang saja. Dia kasih kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara bukan hanya menikmati hidup saja, tapi Dia kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk bisa menikmati segala sesuatu untuk berbagi kepada orang lain, menceritakan kebaikan yang sudah Tuhan bangun. Tuhan percayakan kita untuk bisa nikmati. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Dan kami tahu hidup kami ini dipakai Tuhan untuk jadi alat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Aku mau bersyukur pada hari ini. Biar ayat-ayat yang kami baca, yang kami dengar hari ini, itu akan mengubahkan pikiran kami. Kami mulai belajar lagi tentang firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup dan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan janji kepada kami semua hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Dan saya serahkan kepada Pak Yanus untuk membuka. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan ya, kita sudah masuk di penghujung bulan November. Berarti tinggal menghitung hari, menghitung minggu lah, bukan menghitung hari ya. Kalau menghitung hari kan lebih bisa yakin. Oke, saya akan sampaikan persembahan tetap kita lakukan di minggu ini. Terus saya mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tergerak hatinya untuk memberikan sedikit berkatnya melalui tajiman. Saya mengucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, ditunggu sampai minggu pertama Desember tanggal 6 ya. Saya akan umumkan kekurangan dana Natal kita. Minggu lalu saya umumkan 1.572. Kemudian ada persembahan umum pagi dan umum sore sebesar 271. Ya, jadi kekurangan dana Natal kita ada di 1.140. Puji Tuhan ya. Kita tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Tuhan selalu mencukupkan bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan kembali. Tetap kita ambil sampai benar-benar dana Natal kita dirasa cukup. Dan tidak usah perlu khawatir, kita menabur berkat, menabur benih, pasti akan juga menerima berkat. Amin. Oke, saya minta dulu untuk maju untuk mengambil persembahan. Itu saja pengumuman Natal kita. Dan jangan lupa tanggal 25
jam 9 pagi di bulan Desember itu adalah Natal kita, tidak ada perayaan ya. Jadi kita khususkan di tanggal 25. Puji Tuhan. Nanti saya minta Ibu Lani berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur sampai saat ini kami telah menaikkan pujian kami dan memberikan hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Izinkan kami saat ini untuk memberikan yang terbaik bagi perayaan Natal kami, bagi ibadah Natal kami di tanggal 25. Kami mau Tuhan tidak melewatkan momen yang penting ini, bahwa anak Allah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk maksud dan tujuan pergi ke Golgota menebus dosa-dosa kami. Kami bangga Tuhan Allah kami menjadi manusia bagi kami sekalian. Terimalah persembahan kami. Kami bersyukur juga buat dana operasional, persepuluhan dan persembahan-persembahan lain yang sudah Tuhan izinkan kami memberikannya. Kami tahu Tuhan tidak berkekurangan orang-orang yang berharap kepada-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak. Sisakan kepada Bapak. Mari saya ajak Bapak Ibu suruh bangkit berdiri. Samuel tolong matikan lampu di sana. Samuel tolong matikan lampu. Gak apa-apa, nggak usah apa. Saya mau Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak mau ajak Bapak Ibu Saudara berdoa dulu. Mari naikkan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara dengan pujian sama-sama dari hati yang paling dalam, gitu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang kekuatan-Mu. Sungguh Dia Tuhan. Kami akan menjadi sama-sama. Sungguh Dia bagi kita mulia bagiku. Senang jiwa dan berharap aku
mengajarkan murid-muridnya yang berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, Engkau dan kuasa sampai selamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai